Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya Pak Pepen dalam pembelajaran fikih materi pemulasaraan jenazah untuk kelas 10. Baik, jangan lupa untuk selalu menyimak channel ini, subscribe, like, komen, dan bagikan seluas-luasnya. Mudah-mudahan channel ini selalu bermanfaat. Baik, kita akan lanjutkan mengenai pembahasan pemulasaran jenazah, yang mana materi ini sangat penting bagi kehidupan kita, bagi khusus kita sebagai umat muslim, sebab kita akan selalu dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa kematian, dan tentunya menjadi kewajiban kita untuk selalu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, tujuan pembelajaran ini adalah menganalisis dan mengomunikasikan ketentuan pemulasaraan jenazah dan problematikanya agar memiliki sikap peduli dan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah, apa yang dimaksud dengan pemulasaraan jenazah? Pemulasaraan jenazah adalah pembahasan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan mayat atau orang yang telah meninggal dunia, meliputi memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Terus bagaimana hukum mengurus jenazah? Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika dalam suatu kampung terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazah tersebut. Apabila tidak ada seorang pun yang mengurus jenazahnya, maka semua orang yang ada di tempat tersebut menjadi berdosa. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika memulasarkan jenazah? Ada 4 langkah yang wajib dilakukan dalam pengurusan jenazah. Yang pertama adalah memandikan, dan yang kedua adalah mengkafani, ketiga menyolatkan, dan keempat menguburkan jenazah. Dan tentunya ini harus dilakukan dengan beruntun, tidak boleh diacak ya. Jadi tidak boleh mengkafani dulu, kemudian menyolatkan, atau memandikan nanti terakhir, itu tidak boleh. Jadi harus beruntun. Yang pertama adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Baik, ada 2 pembahasan yang akan kita bahas di dalam video ini, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah, sebagaimana di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ibsilu bima'i wasidrin," mandikanlah dirinya dengan air dan daun bidara. Nah, bagaimana atau jenazah yang seperti apa yang wajib dimandikan? Kemudian siapa saja yang boleh memandikan jenazah? Yang pertama, syarat jenazah yang dimandikan tentunya dia adalah seorang muslim atau muslimah. Kemudian anggota badannya masih ada sekalipun sebagian tertinggal. Kemudian jenazah tersebut bukan yang meninggal atau mati syahid atau mati di dalam peperangan membela agama Allah. Kemudian siapa yang boleh memandikan jenazah? Bagi jenazah laki-laki, yang boleh memandikan adalah laki-laki, kecuali istri atau mahramnya. Jadi kalau jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki, bisa juga oleh istrinya atau mahramnya. Mahramnya itu adalah otomatis bisa anak, bisa ayahnya, atau yang memang sudah sama-sama kita ketahui tentang mahram. Kemudian jika jenazah wanita atau perempuan, dimandikan oleh wanita kembali, kecuali bisa dimandikan juga oleh suami atau mahramnya. Jika suami dan istri mahramnya ada semua, maka yang paling berhak adalah suami atau istri. Jika yang meninggal laki-laki, sementara tidak ada istri, mahram atau laki-laki lain yang akan memandikannya, maka ditayamumkan saja. Begitu juga sebaliknya, jika yang meninggal adalah anak-anak, maka dimandikan oleh laki-laki. Nah, bagaimana cara memandikan jenazah?
secara ringkas akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah letakkan jenazah dengan posisi kepala lebih tinggi dari tubuhnya. Jadi jenazah ditempatkan di tempat pemandian, kemudian jenazah tersebut diletakkan dan posisi kepala lebih tinggi. Kemudian ambil kain penutup jenazah. Jadi tidak boleh jenazah dimandikan dalam kondisi tidak memakai pakaian. Kemudian selanjutnya adalah bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu, baik yang keluar dari kubul atau dubur. Kemudian siram kembali dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Nah, setelah itu kemudian miringkan jenazah ke kanan, siram di bagian lambung, kemudian digeser kembali ke sebelah kiri, disiram kembali, kemudian siram menggunakan air bersih dari kepala sampai ujung kaki. Siram kembali menggunakan air yang bersih. Disunahkan 3-5 kali basuhan. Kemudian wudhukan jenazah seperti orang berwudhu saat hendak sholat. Nah, apabila telah selesai, ternyata jenazah tersebut keluar najis nih, maka kotoran tersebut wajib dibuang dan dimandikan kembali. Namun jika najis keluar setelah dipasangkan kafan, maka tidak perlu mengulangi mandinya, jadi cukup dibersihkan saja najisnya. Kemudian untuk khusus jenazah perempuan harus dilepas sanggulnya dan rambutnya harus terurai setelah dibersihkan. Rambut dikeringkan menggunakan handuk. Terakhir, berikan wangi-wangian non-alkohol atau bisa dengan wangi-wangian yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana mengkafani jenazah? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, "Idza kafana ahadukum falyuhsin kafanahu." Apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya yang meninggal, maka hendaklah dia mengkafani dengan baik. Itu salah satu dalil tentang mengkafani jenazah. Nah, bagaimana mengkafani jenazah? Yang pertama-tama siapkan dulu 5 lembar kain kafan bersih dan berwarna putih. Disunahkan berwarna putih. Kalaupun tidak ada bisa dengan warna yang lain, tapi usahakan memakai yang warna putih. Nanti dibuat yang terdiri dari baju kurung, surban, dan 3 lembar kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh untuk mayat laki-laki, atau 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju kurung, kerudung, dan sarung, serta 2 kain yang lebar untuk mayat perempuan. Dan bisa juga 3 lembar kain yang berupa lembaran kain lebar yang sekiranya dapat digunakan untuk menutupi seluruh tubuh mayat. Kain kafan tersebut telah diberi wewangian. Selain itu sudah disiapkan atau diberi kapas yang telah diberi wewangian secukupnya. Nah, bagaimana teknik mengkafaninya? Nah, tadi setelah disiapkan semuanya, maka yang pertama adalah letakkan lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh, kemudian baju kurung lalu surban untuk mayat laki-laki atau sarung, lalu baju kurung dan kerudung untuk mayat perempuan. Kemudian letakkan mayat yang telah dimandikan tadi dan telah ditaburi wewangian dengan posisi terlentang di atasnya dan posisi tangan disedekapkan. Kemudian mengikat pantat dengan selai kain yang kedua ujungnya dibelah 2. Jadi seperti memakai celana dalam yang sudah diberi kapas tentunya. Kemudian letakkan kapas pada seluruh tubuh jenazah, menutupi seluruh tubuh jenazah. Kemudian lubang-lubang yang ada dalam tubuh jenazah juga ditutup. Kemudian mayat dibungkus dengan lapisan pertama, dimulai dari sisi kiri dilipat ke kanan, kemudian sisi kanan dilipat ke kiri, sampai kain terlipat semuanya atau menutupi tubuh atau jenazah. Setelah selesai dibungkus,
sebaiknya diikat dengan beberapa ikatan agar kain kafan tidak terlepas dan nanti membenarkan ketika dibawa ke tempat pemakaman. Nah, itu mungkin mengenai penjelasan mengkafani, dan sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang memandikan jenazah. Insya Allah di video berikutnya kita akan membahas mengenai 2 langkah pengurusan jenazah yang terakhir, yaitu mensolatkan dan menguburkan jenazah. Sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kekurangan, silakan bisa berkomentar di kolom komentar sebagai perbaikan di video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.